Tuhan Yesus dimuliakan, diberkati pelayan khusus jemaat kolom 3, diberkati keluarga yang berduka, diberkati kelompok fungsional lansia. Salam jumpa buat kita yang setelah banyak kali aku dapat dengan pendeta hari-hari di jalan, di ibadah-ibadah, tapi juga saat ini. Salam kasih juga buat kita yang sekali-sekali baku dapat dengan pendeta. Mungkin 3 bulan, 6 bulan, tetapi nyadar. Salam kasih juga buat orang yang baru kali ini baku dapat dengan pendeta. Terimalah sapaan dari Tuhan yang hari ini datang menyapa kita lagi dengan firman-Nya. Shalom, damai di hati. Saudara, pernahkah orang alami saat seseorang tidak mampu menghadapi kesalahannya sendiri, lalu mereka malah menjadikan kita sebagai sumber masalah? Lebih mudah bagi mereka untuk menjadikan kita sebagai penjahat daripada mereka menghadapi kesalahan yang mereka perbuat atau bertanggung jawab lewat tindakan yang mereka lakukan. Lebih mudah untuk mereka mengalihkan kesalahan mereka, dan mereka pun menciptakan gangguan yang nyaman kepada kita dari kebenaran dan fakta yang mereka hindari. DP kata sederhana, jadi korban mulu rica-rica. Saudaraku, di penghayatan Minggu Sengsara yang kedua kita mau belajar bahwa bukan orang juga yang pernah mengalami, dan orang lain, bahkan di dalam rumah kita sendiri, dari suami, dari istri, dari orang tua, dari anak, yang mungkin berkata, mama dan papa yang tidak sayang, yang tidak adil pada orang, atau suami yang menuduh kita, atau istri yang menuduh kita, atau orang lain yang menceritakan kekurangan kita. Ingat hari ini saudara, Rasul Paulus juga pernah menjadi korban mulu rica-rica. Ketika di jemaat Korintus, jemaat terpecah menjadi 2 oleh karena ada rasul-rasul palsu yang menyebarkan ajaran yang menyimpang. Mereka mengatakan yang pertama, bahwa Paulus bukanlah seorang rasul. Mereka meragukan kerasulan dari Paulus. Lalu yang kedua, mereka meremehkan Paulus karena penampilannya. Dia sederhana, dia tidak berwibawa seperti rasul-rasul lainnya yang fasih. Sebab Paulus hanyalah seorang pekerja yang mendirikan tenda. Saudara, mari kita belajar bagaimana respons dari Rasul Paulus menghadapi semua hal ini. Yang pertama, mari kita diajak untuk menjadi seperti Kristus. Di ayatnya yang pertama, Kristus yang lemah lembut, Dia yang ramah, Dia yang tidak menggunakan kekerasan untuk menegakkan kebenaran. Sebab pembelaan yang sejati bukan pada arogansi, bukan pada pembuktian diri, tetapi pada perilaku kita yang bisa mengendalikan diri. Saudara, maka respon yang pertama seperti Paulus di ayat 1 adalah mari kita belajar seperti Kristus yang lemah lembut tapi juga ramah. Pernahkah kita melihat Yesus membalas makian dengan makian?
Pernahkah kita melihat dalam kisah Alkitab Yesus membalas lemparan batu dengan lemparan batu, cambukan dengan cambukan, padahal dia mampu? Pernahkah kita membalas fitnaan yang ditujukan oleh orang-orang Farisi, para ahli Taurat? Tidak. Tetapi dia taat menjalankan skenario Bapa. Dia menjalani jalan via dolorosa. Yang kedua, saudara, apa yang hendak kita pelajari adalah mari kita memakai senjata rohani. Di ayatnya yang kedua dan ayat ke-6, ayat 2 sampai ayat 6. Untuk kita menghadapi hal-hal yang demikian, kita tidak diajarkan untuk menggunakan senjata yang kita ketahui. Mungkin senjata dari yang sederhana sampai yang rakitannya sudah canggih, atau senjata yang ada pada torang pembulu, torang pe kata-kata, bahkan mungkin torang pe tangan dan kaki. Torang ingin membalas setiap perbuatan mereka kepada kita. Saudara, hari ini firman Tuhan katakan, untuk membalas mari kita pakai dengan senjata rohani. Apa? Yakni senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Firman katakan bahwa pertempuran yang sejati bukanlah dengan manusia, tetapi dengan pikiran kita sendiri. Bagaimana kita merubuhkan tembok-tembok yang dibangun dengan keangkuhan, kata firman. Ketika kita menggunakan senjata rohani yang mengandalkan kuasa Allah, maka percayalah, orang yang tensi-tensi tinggi, dia tensi mau turun sendiri karena Tuhan ada kasih ini. Orang yang biasa suka berkata-kata banyak, dia berkata-kata akan tak kurang sedikit. Bahkan ketika dia akan mengucapkan sesuatu, dia mau pikir dulu baru dia mau bilang. Saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan merespon hal itu adalah dengan mengarahkan pandang kita kepada Tuhan. Ayat 7 sampai ayat 11. Saudara yang dikasihi, bukankah terkadang kita lebih mengarahkan pandangan kita, telinga kita, hati kita untuk apa yang orang bilang, sehingga orang sakit hati, bahkan orang mau marah. Tetapi hari ini kita mau belajar kalau kita mengarahkan pandang kita kepada Kristus. Para pelayan khusus, orang tua, anak-anak, para pengurus dikra, tapi juga panitia-panitia yang ada. Kalau kita mengarahkan pandang kita kepada Kristus, maka cara supaya kita tidak sakit hati adalah kita disadarkan bahwa kita di hadapan Tuhan bukan siapa-siapa. Kalau kita merendahkan hati, maka kita tidak akan sakit hati, tetapi luka kita akan dibalut oleh Tuhan Allah. Maka saudaraku, di penghayatan Minggu Sengsara yang kedua saat ini, tema perenungan adalah menaklukkan segala pikiran dalam Kristus Yesus. Artinya, kita meletakkan semua hal yang kita pikirkan di kaki salib Yesus. Semua itu diinjak-injak, semua itu dikuduskan, dicuci bersih dengan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Sehingga bagi setiap kita, sekali lagi, kita akan belajar dari Kristus yang lembut, yang sabar. Kita akan berjuang melawan dengan senjata rohani, bukan dengan cara dunia. Kita akan mengarahkan pandang pada Kristus, bukan pada pengakuan manusia. Seringkali saudara, kita terjebak untuk juga menilai orang berdasarkan status sosial, tapi juga prestasi yang mereka raih. Biarlah hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, kita semua diingatkan, agar ketika kita pulang nanti,
Kita mengambil keputusan untuk kita duduk, kita berjalan, kita bergaul bersama dengan orang-orang yang selalu membahas tentang Tuhan. Kita jumpai dalam ibadah-ibadah. Karena itu jangan jauhkan diri kita dari persekutuan ibadah. Mari kita duduk bercakap dengan orang-orang yang membahas masa depan. Anak-anak kalau udah sekolah bye-bye, belajar bye-bye. Karena masa depanmu juga ditentukan dengan keseriusan untuk belajar. Dan bagi para pekerja, semua yang kita lakukan dengan peran kita masing-masing. Ketika kita bercakap, bergaul, duduk dengan orang yang membahas masa depan, membahas rencana-rencana kehidupan, tetapi juga tentang uang dan tujuan hidup, maka itu yang Tuhan mau. Biarlah kita dijauhkan untuk kita duduk bersama, bergaul bersama dengan orang-orang yang membahas